Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan membaca request yang sudah masuk di akun sosial media saya dan juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan masih melanjutkan tentang Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken. Di video yang lalu kita juga sempat membaca tentang karir dari mereka berdua, baik dari Rangga Azov sudah saya bacakan, dari Heiko juga saya bacakan. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita tentang Azov, kisah asmara dan juga hubungan mereka berdua yang sepertinya semakin hari semakin membuat teman-teman itu penasaran, ataupun juga sudah banyak sekali yang yakin sebenarnya mereka itu sudah memiliki hubungan, tapi kayaknya masih diem-diem aja. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan, Mas Adit, kira-kira mereka itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah beneran sudah memiliki hubungan khusus, ataupun juga kira-kira ada nggak sih tanda-tanda ataupun juga ciri-ciri yang menuju ke arah sana, ke arah dimana mereka berdua itu sebenarnya sudah memiliki hubungan khusus, atau setidaknya mereka berdua sudah saling cinta satu sama lain. Kalau misalkan saya mengatakan di video yang lalu mereka berdua itu sudah ada rasa sayang satu sama lain, itu sudah ada dari beberapa waktu yang lalu. Saya sudah sempat berkali-kali bahkan mengatakan tentang perasaan mereka berdua yang benar-benar sudah saling memiliki satu sama lain ya. Meskipun saat ini mereka hanya mengatakan bahwa oke, hanya sebatas teman kerja dan lain sebagainya, tapi ada beberapa bukti ataupun juga ada beberapa statement yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu sudah memiliki hubungan khusus, tapi menunggu saat yang tepat. Seperti apa sih kisah cinta mereka? Jadi kita akan mulai saja Ramal Esquero pada kesempatan kita hari ini. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya, seperti biasa. Kita akan mulai mengajaknya terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang hubungan dia sama yang saat ini sedang digosipkan dengan dia, boleh banget. Ataupun kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, tingkat kecocokan kamu sama si dia, hubungan kamu sama si dia, langsung saja hubungi saya melalui DM Instagram @aditexansor. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita mulai mengambil kartu yang pertama. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa ciri-ciri mereka berdua yang saat ini banyak sekali orang yang sudah meyakini kalau Azov itu sudah memiliki hubungan khusus, karena ada yang mengatakan itu maksudnya gimana sih Mas Adit, kok Azov kemarin sempat beri emoticon love di story ataupun juga status Heiko. Wah, itu kayaknya makin menjurus ke arah sana ya. Tapi kita coba lihat di kartu yang pertama ini. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Terlihat ada seorang ksatria sedang menunggangi kuda sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Jadi di sini terlihat bahwa sebenarnya Heiko sudah berada dalam ruang lingkup hati seorang Rangga Azov. Di sini kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu kok terasa ditutup-tutupi, itu kenapa? Kenapa kok misalkan mereka berdua memiliki hubungan khusus, kenapa tidak mau dipublish? Ada beberapa statement yang mengatakan bahwa Rangga Azov itu sebenarnya tidak terlalu memperdulikan tentang status dan lain sebagainya. Saya sendiri juga melihat dari kacamata saya pribadi, Rangga Azov itu adalah seseorang yang sebenarnya tidak ingin bermain-main dengan suatu hubungan. Jadi kalau misalkan saat ini ya, misalkan mereka sudah memberikan konfirmasi tentang hubungan mereka berdua,
itu pasti akan ada sesuatu yang membuat Rangga Azof itu tidak terlalu suka ataupun setuju dengan hal tersebut. Karena saya melihat seorang Rangga Azof ini ingin benar-benar serius menjalin hubungan. Menjalin hubungan di sini bukan berarti hanya sebatas pacaran. Kalau misalkan ya, tapi ini amit-amit ya, mereka pacaran kemudian putus di tengah jalan, takutnya nanti kan akan menjadi sebuah bumerang juga untuk mereka berdua. Karena mereka sudah menjalin hubungan, sudah dipublish ke media sosial ataupun juga ke seluruh netizen, itu pastinya akan memberikan dampak yang negatif juga untuk mereka berdua. Jadi kalau misalkan untuk Rangga Azof sendiri, dia seperti memiliki prinsip bahwa lebih baik saat ini ya udah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ditunjukkan bahwa oh ini loh aku punya pacar ini, terus kemudian gimana. Dia tidak terlalu mengambil pusing itu semua. Jadi dia itu merasa bahwa oke lah, jalani aja dulu. Tapi kalau misalkan masih banyak teman-teman yang meragukan tentang mereka berdua, kalian bisa lihat saja gimana mesranya mereka, gimana chemistry mereka sudah dapat banget. Bahkan sekarang ini mereka membintangi sinetron masing-masing itu terasa ada yang kurang, terasa ada yang berbeda karena mereka tidak bersama. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri kenapa itu bisa terjadi. Pastinya kalau misalkan mereka itu bertemu, itu pasti akan menjadi magnet dan juga daya tarik untuk para netizen, khususnya para pecinta Azof. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Lagi-lagi di sini ada lambang tangan ya, yang sedang memegang sesuatu. Di sini ada Ace of Wands. Terlihat ada sebuah tangan sedang memegang tongkat di sini, dan di sini ada beberapa lambang ya. Beberapa lambang, ini ada awan, kemudian juga ada tanah. Di sini ada kayu ya, kayu sama tanah. Di sini saya melihat untuk mereka berdua sepertinya sudah kompak untuk memiliki prinsip show must go on ya. Jadi kalau misalkan seperti dipertunjukkan, kalau misalkan ada apa-apa, ada pergunjingan apapun, ada sesuatu yang salah, oke lanjut aja. Pertunjukan harus tetap berlangsung ya, show must go on. Jadi mereka memakai sebuah konsep seperti itu. Apa yang mereka jalani saat ini, itu mereka ingin jalan aja terus, nggak usah nengok kanan nengok kiri ya. Kalau misalkan udah komitmen ya, siapa tahu mereka berdua sudah memiliki komitmen yang kuat ya di belakang, dan sudah benar-benar memiliki sebuah keyakinan bahwa oke, kita sama-sama aja terus jalan aja lurus sambil nunggu waktu yang tepat. Karena di sini juga saya melihat untuk Haiko sendiri ya, meskipun dalam pemikirannya dia itu sudah termasuk dewasa, tapi dari segi usia dia itu masih muda ya, masih sangat muda. Jadi untuk menuju ke arah sana sepertinya masih membutuhkan waktu. Oke, selanjutnya kita mengambil kartu yang ketiga. Wow, di sini ada kartu yang hampir sama ya. Ini memegang tongkat, tapi ini bedanya memegang koin emas berlambang bintang. Jadi di sini saya melihat untuk Haiko sendiri ya. Haiko ini karakternya masih muda usianya, tapi pemikirannya, kemudian juga cara dia bekerja, cara dia melakukan sesuatu, proyek-proyek yang dia jalani, dia itu benar-benar sudah melebihi usianya ya. Jadi usia boleh muda, tapi pemikiran dan ucapan, kemudian juga sikap itu sudah dewasa. Dan itu adalah salah satu kunci yang sepertinya yang disukai oleh seorang Rangga Azof. Melihat seorang wanita yang masih muda, tapi juga masih bisa membagi waktu sana sini. Karena kemarin kan Haiko sendiri ada proyek nyanyi, bikin video klip itu ya, kemudian saat ini sinetron. Jadi benar-benar seperti wanita idaman banget ya, bisa urus ini itu. Kalau misalkan besok sudah berumah tangga, itu pastinya akan sangat berguna sekali. Bergunanya apa? Karena time manajemennya itu sangat bagus. Kalau misalkan sama-sama bekerja, itu akan jadi sebuah kolaborasi yang bagus, karena sama-sama bekerja keras, sama-sama berwawasan luas. Kemudian juga saya rasa mereka berdua benar-benar orang yang memiliki komitmen yang sama.
Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang kemesraan mereka, kemudian kejelasan mereka berdua, saya rasa teman-teman tinggal melihat saja apa yang saat ini sudah mereka jalani dan mereka lakukan. Jadi sepertinya mereka berdua itu hanya memberikan kisi-kisi saja dan membiarkan para fans dan juga para netizen itu mengambil kesimpulan masing-masing. Mereka berdua cuek-cuek aja, kemudian seperti yang saya bilang tadi, mereka berdua itu ingin benar-benar jalan aja, nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah kemudian terlalu mengambil pusing dengan tanggapan-tanggapan, khususnya tanggapan-tanggapan miring tentang mereka berdua. Kalau misalkan tanggapan positif, pastinya mereka akan menjadikan itu sebuah doa. Sama halnya dengan prediksi ataupun video-video saya yang membacakan atau meramalkan tentang bagaimana kehidupan dari para public figure yang sudah di request teman-teman semua. Saya tidak hanya membacakan, saya tidak hanya memprediksi, tapi saya juga mengajak teman-teman semua untuk mendoakan yang terbaik untuk mereka semuanya, karena bagaimanapun mereka adalah idola kalian. Jadi tidak ada salahnya kita saling mendoakan, sesama manusia mendoakan, apalagi itu adalah seseorang yang mungkin memberikan dampak positif untuk kehidupan kalian semua. Dan apabila kita persatukan ya dari ketiga kartu ini cukup menarik karena ada dua kartu yang hampir sama ya, hampir sama, dua kartu yang sama. Kemudian apabila ini kita taruh di tengah ya, itu hampir sama, yang kartu yang ini ya, kemudian yang ini sama-sama tangan yang sedang memegang sebuah benda dan ada awan yang sini. Jadi saya melihat banyak sekali harapan yang diusung oleh Haiko dan juga Rangga Azov. Mereka pastinya memiliki harapan masing-masing, entah itu dari karir ataupun juga dari asmara mereka. Mereka pastinya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dia sayangi. Kalau misalkan banyak sekali teman-teman yang masih meragukan mereka berdua, ya itu pendapat kalian masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya memiliki jawaban ataupun sebuah keyakinan. Ini versi saya ya, saya tidak mengharuskan teman-teman percaya, karena memang itu semua adalah rahasia Tuhan. Kita hanya bisa menerka. Kalau menurut saya, mereka berdua memang sudah saling sayang, saling cinta satu sama lain. Tapi untuk saat ini mereka benar-benar ingin show must go on aja, tetap jalan aja, nggak usah tengok kiri kanan, nggak usah mikir ataupun juga merespon hal-hal yang negatif tentang mereka berdua. Kalau ada sesuatu yang positif, itu pastinya akan menjadi energi yang positif juga untuk mereka, akan menjadi sebuah doa juga untuk mereka berdua. Apalagi dengan banyaknya fans dari Haizov yang benar-benar menginginkan supaya mereka itu bahagia dan juga sukses, baik dari karir ataupun dari asmaranya. Pastinya mereka akan mengucapkan terima kasih dan berharap bahwa doa-doa yang dikirimkan oleh para fans itu akan menjadi energi yang positif untuk mereka berdua. Dan itu tadi prediksi ataupun juga tarot trading yang membahas tentang Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request. Dan untuk teman-teman yang sudah request dan belum saya bacakan ataupun belum saya jawab, mohon tunggu, bersabar lagi ya. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan pada teman-teman semua, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan saya ingin meminta pendapat untuk teman-teman semua. Ada permintaan dari fans supaya saya itu membuat live YouTube yang membahas tentang Rangga Azov dan Haiko van der Vecken. Kenapa kok mintanya live? Karena supaya teman-teman yang ingin tanya jawab tentang Haiko dan juga tentang Rangga Azov itu bisa langsung tanya jawab. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang pendek-pendek, saya bisa mengambilkan satu kartu dan membacakan untuk teman-teman semua. Kita membahas tentang Haiko dan juga Azov. Kalau menurut kalian gimana? Apakah saya perlu membuat live YouTube untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, khususnya tentang Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken? Kalau misalkan kalian setuju, kalian tulis saja di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang respon positif, pastinya saya akan membuat live khusus untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Saya tunggu jawaban dari teman-teman semuanya. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.